Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, Ramadan tinggal 2 atau 3 hari lagi. Maka kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ialah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kehidupan hingga saat ini, kemudian Ia mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan yang sangat banyak untuk hamba-hambanya yang Ia masukkan ke dalam bulan suci Ramadan. Betapa tidak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka mari kita memberikan jiwa ini, semangat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Hendaknya kita menjadi orang yang sukses di bulan suci Ramadan. Mana orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Maka barang siapa yang dijauhkan olehnya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan, sungguh ia telah meraih kesuksesan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bagaimana caranya sukses di bulan suci Ramadan? Yaitu dengan memanfaatkan seluruh waktu di bulan suci Ramadan. Bagaimana memanfaatkannya? Yaitu dengan senantiasa beribadah, beramal amalan saleh di bulan suci Ramadan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kita mencoba untuk rincikan bagaimana memanfaatkan setiap detiknya di bulan suci Ramadan. Kita mulai dari sahur. Ketika seseorang berada di sahur, waktu sahur, maka ia pun bersahur. Dan jangan seseorang mengatakan, saya tidak perlu bersahur karena saya kuat berpuasa. Maka tetaplah bersahur, karena Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, karena sahur itu, di dalam sahur itu ada berkah. Maka ini juga bermanfaat untuk kita. Kemudian setelah kita bersahur, waktu kita tunggu antara sahur dengan subuh, sholat subuh, maka di waktu itu bisa kita gunakan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, atau mungkin bisa dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Setelah masuk waktu sholat fajar, maka kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaatan qoblal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, sebelum sholat fajar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita berzikir, dan berzikir khusus zikir pagi. Kemudian antara subuh dengan waktu syuruk kita memanfaatkannya lagi dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak doa. Setelah itu masuk waktu syuruk, maka kita sholat isyraq atau sholat syuruk. Kemudian kita berniat untuk sholat syuruk dan duha. Setelah itu manfaatkan waktu setelah sholat syuruk, kemudian antara sholat syuruk dan zuhur kita manfaatkan waktu untuk kembali mengaji atau membaca Al-Quran. Adapun yang ingin beraktivitas, maka bisa memanfaatkannya dengan memperbanyak zikir. Masuk waktu zuhur, maka sholat qobliyah, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah. Kemudian antara zuhur dan asar kita lanjut lagi untuk membaca Al-Quran. Bagi yang ingin beraktivitas, maka jangan sampai terlepas dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Antara asar dengan maghrib, di sana ada zikir pagi, zikir petang. Kemudian juga bagi yang beraktivitas tetap berzikir. Kemudian juga bagi yang ingin membaca Al-Quran bisa memanfaatkannya. Kemudian masuk ketika hendak berbuka, maka disitulah waktu yang sangat baik untuk berdoa. Setelah berbuka, sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyah, kemudian istirahat untuk lebih fokus untuk sholat isya, tarawih dan witir. Setelah sholat isya, kemudian tarawih, kemudian witir lagi, maka kita hendak beristirahat dengan berniat untuk tidur, niatnya agar supaya kita lebih bersemangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang harinya. Begitulah cara kita memanfaatkan waktu demi waktu di bulan suci Ramadan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Memang bulan suci Ramadan adalah bulan perjuangan, dikarenakan karena tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Kesuksesan hanya akan diraih dengan perjuangan. Maka mari kita sama-sama bertekad untuk berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang hanya bermain-main di dalamnya. Ramadan tidak diperuntukkan oleh orang-orang yang tidak mau mengambil kebaikan di dalamnya. Dan Ramadan tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa tidak mau berubah, tidak mau hanya mengambil sisi dunianya saja. Akan tetapi Ramadan diperuntukkan bagi orang-orang yang serius berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menginginkan kebaikan sehingga kelak keluar dari Ramadan ia sukses di dalam bulan suci Ramadan. Maka wahai saudaraku yang dulunya lalai dari sholatnya, maka disinilah waktunya kita memulai sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku yang dulunya senantiasa melakukan kemaksiatan, berlumur dosa, disinilah bulan Ramadan waktunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku yang sudah terlalu jauh melangkah, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Ramadan tidak mampu membuat kita memperbaiki diri, maka bulan yang mana lagi yang kita butuhkan untuk memperbaiki diri kita? Kalaulah Ramadan tidak mampu membuat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan yang mana lagi yang kita butuhkan untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Memang kita sama-sama berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi pahala kita tidak akan sama sesuai dengan kualitasnya. Memang kita sama-sama memasuki bulan suci Ramadan, akan tetapi kita keluar dari bulan suci Ramadan, hasil yang kita dapat tidaklah sama. Ada orang yang keluar dari Ramadan mendapatkan pahala yang sangat banyak, mendapatkan ampunan, tapi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang keluar dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali kehinaan, tidak mendapatkan apa-apa kecuali laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin adrakahu Ramadan, summan salah falam yukfar lahu." Celaka memang itu orang-orang yang dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan pergi darinya dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Mari senantiasa mempersiapkan diri menyambut Ramadan dan juga memanfaatkan berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sukses di dalamnya, yaitu memanfaatkan, yaitu kita terbebas dari api neraka dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.